warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Masih semangat gak nih kalau masih semangat? Masih. Ya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dan mulai. Selesai. Ada yang tidak berangkat hari ini? Tidak berangkat semua ya. Alhamdulillah. Nah, sebelum mulai pembelajaran, silahkan kalian mempersiapkan dulu alat tulis kalian dan minat kalian serta semangat kalian. Siap, Bu. Sudah disiapkan? Siap, Bu. Jadi udah siap ya untuk pembelajaran pada siang hari ini? Ya. Nah, siapa yang tahu hari ini mau belajar apa? Benar ya, jadi ini lebih tepatnya operasi vektor pada bidang. Sebelum itu, ada yang tahu nggak contoh vektor dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Saya, Bu. Apa Mbak Rima? Saat seseorang mengendarai mobil sesuai dengan kecepatan dan arah kendaraan. Nah, benar ya apa yang dikatakan Mbak Rima tadi. Sebenarnya masih banyak contohnya, namun salah satu yang disebutkan Mbak Rima tadi sudah benar. Nah, untuk selanjutnya tujuan pembelajaran pada siang hari ini adalah pertama, peserta didik mampu memahami konsep operasi vektor pada bidang. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan operasi vektor pada bidang. Dan yang terakhir yaitu peserta didik mampu menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari terkait operasi vektor pada bidang. Nah, pokok bahasanya yang pertama itu ada penjumlahan vektor, yang kedua ada pengurangan vektor, dan yang terakhir yang ketiga ada perkalian vektor dengan skala. Nah, untuk yang pertama ini adalah penjumlahan vektor. Jadi pada penjumlahan vektor itu ada dua metode. Pertama bisa menggunakan metode segitiga dan yang kedua bisa menggunakan metode sejajar. Nah, untuk metode segitiga ini penjumlahan vektor dapat dilakukan dengan cara grafis. Ujung vektor pertama bertemu dengan pangkal vektor kedua. Hasilnya adalah vektor dengan pangkal vektor pertama dan ujung vektor kedua. Bentuk penjumlahan adalah segitiga. Bentuknya seperti ini ya. Ini kan ilustrasinya. Nanti penjumlahannya itu cara melakukan penjumlahannya itu ujung vektor pertama bertemu dengan pangkal vektor kedua. Nah, ini misal vektor pertama kita namakan vektornya A. Nah, kalian udah ada yang tahu belum yang ini namanya apa? Pangkal atau ujung? Pangkal. Yang ini? Ujung. Ya, benar ya. Jadi yang kedua kan ditambah vektor B. Sesuai dengan itu kan ujung vektor pertama bertemu dengan pangkal vektor kedua ini ya, dan hasilnya adalah ini. Hasilnya adalah vektor dengan pangkal vektor pertama dengan ujung vektor kedua. Nah, ini kan bentuknya jadi segitiga. Apakah bisa dipahami? Belum ada yang mau ditanyakan? Untuk yang selanjutnya ada metode jajar bidang. Hasil dari penjumlahan kedua vektor dapat diperoleh dari diagonal yang dibentuk oleh kedua vektor setelah pangkal kedua vektor ditambahkan secara berhimpit. Saya punya vektor namanya vektor A. Sini kelihatan ya, di sini. Ini misalkan vektor A. Yang kedua vektor B. Setelah itu kita bentuk menjadi jajar ini. Untuk jajar bidang ini nanti cara menggambarnya yaitu pangkal vektor pertama berhimpit atau bertemu dengan pangkal vektor kedua.
Terus nanti hasilnya itu adalah diagonal dari jenjang bidang tersebut. Nah, jadi bedanya untuk yang segitiga itu nanti apa ini? Ujung bertemu pangkal. Kalau yang jajar jenjang, pangkal bertemu dengan pangkal. Bisa dipahami? Nah, selanjutnya adalah untuk menentukan panjang resultan dapat menggunakan aturan jajar jenjang sehingga diperoleh rumus seperti ini. Ini bisa dicatat ya, diingat-ingat karena nanti di akhir kita akan mengerjakan soal dan itu memakai ini. Sudah dicatat? Bisa dilanjutkan ya. Untuk yang selanjutnya yaitu ada pengurangan vektor. Nah, pengurangan vektor adalah lawan dari penjumlahan. Cara pengurangan vektor bisa dengan menghitung selisih dua vektor dengan menjumlahkan vektor pertama dengan lawan atau vektor selisihnya dari vektor kedua. Jadi caranya sama, nanti dijumlahkannya dengan lawannya atau negatifnya. Misal A, vektor A ditambah ini kan B, lawan dari B adalah negatif B. Jadi nanti pengurangannya itu bisa seperti ini. Untuk yang terakhir ada perkalian vektor dengan skalar. Vektor dapat dioperasikan dengan skalar karena skalar hanya punya besar. Maka perkalian vektor dengan skalar hanya mengacu besar vektor saja, sedangkan arahnya tetap. Jadi misal ada vektor, kita punya vektor nanti dikali dengan skalar itu akan berpengaruh pada besarnya vektornya, namun arahnya bisa tetap. Nah, untuk selanjutnya ini ibu ada lembar kerja, kalian ibu bagi menjadi dua kelompok. Mbak Prima bisa sama dengan Mbak Farok dan Mbak Rana bisa dengan Mbak Anissa. Nanti silahkan kalian kerjakan, ibu beri waktu 5 menit. Setelah itu silahkan ada yang mempresentasikan di depan. Paham? Ini jangan lupa nanti diisi identitas terlebih dahulu, kemudian dibaca tujuan pembelajarannya dan dibaca petunjuk belajarnya, baru dikerjakan ya. Iya. Maksudnya ini udah benar apa belum ya Bu? Kan arahnya jadi di sini, terus ini ke sini. Nanti ini hasilnya Sudah benar ya. Ya, bisa diperhatikan untuk mengerjakannya itu ada arah mata angin ya di bawah, jadi biar kalian bisa mengerjakannya. Sudah selesai atau belum? Sudah ya, karena ini sudah 5 menit. Silahkan kelompok yang mau mempresentasikan hasilnya di depan, silakan. Nah, baik, Pak Farok, silakan masuk ke depan.
pesawat terbang ke arah tenggara dengan kecepatannya adalah 610 meter. Namun anginnya bergerak ke utara ini dengan kecepatan 100 km dan diketahui sudutnya adalah 135 derajat. Ini sketsanya. Kemudian untuk menghitung kecepatan resultan pesawat menggunakan rumus ini U plus T. Ini kemudian dimasukkan sehingga hasilnya adalah terima kasih Mbak Taro, silahkan duduk di tangan dulu Mbak Taro. Untuk yang kelompok dua apakah ada yang berbeda? Yang kelompok kita berbeda Bu. Boleh maju, silahkan yang berbeda apanya bisa diberikan di depan. Untuk yang soal kedua apakah sama? Jawabannya? Untuk jawabannya itu sama Bu, yang berbeda cuma gambarnya aja, sketsanya aja. Terima kasih Mbak Ratna. Pertanyaan dulu Mbak Ratna. Nah, jadi ini ada dua perbedaan ya. Untuk yang kelompok satu ini menggunakan metode apa? Segi hingga. Untuk kelompok dua menggunakan metode segitiga. Nah, namun ini keduanya sudah sama-sama benar ya. Boleh menggunakan sketsa yang metode segitiga, boleh menggunakan sketsa yang metode sejajar. Untuk selanjutnya apakah ada yang bisa memberi kesimpulan pembelajaran pada siang hari ini? Siapa yang bisa silahkan anak-anak? Ya Bu. Baik Mbak Prima, silahkan. Ini kita mempelajari mengenai operasi vektor, yaitu ada penjumlahan vektor menggunakan metode segitiga maupun metode sejajar. Terus pengurangan atas selisih vektor dan pengerjaan vektor dengan skala serta menghitung soal contoh soal penerapan vektor pada kehidupan sehari-hari menggunakan rumus resultan. Terima kasih Mbak Prima. Yang disampaikan Mbak Prima sudah benar ya anak-anak. Kita mempelajari mengenai operasi vektor pada bidang ada penjumlahan vektor, ada pengurangan vektor, dan ada perkalian vektor dengan skala. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran siang hari ini, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Tadi sudah paham ya. Nah, untuk nanti Ibu akan beri tugas kalian yang soalnya nanti Ibu akan kirim ke grup WhatsApp ya. Nah, untuk jawabannya nanti bisa dikumpulkan ke ketua kelas. Karena kita bertemunya Selasa depan, maka ini deadline-nya pengumpulannya pada hari Senin. Silakan hari Senin kalian mengumpulkan kepada ketua kelas menggunakan buku tugas. Paham? Nah, untuk materi selanjutnya atau pertemuan depan kita akan mempelajari mengenai operasi vektor pada ruang ketiga. Jadi silakan sebelum kelas malamnya bisa dipelajari dulu. Paham? Karena waktunya sudah habis, mari kita tutup pembelajaran siang hari ini dengan doa. Doa cukup. Pembelajaran siang hari ini cukupkan. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.